Maaf, belum ada kalau secara tulisan. Kalau secara tulisan belum ada. Hmm. Walau alamnya apakah bisa atau enggak, doain aja. Tapi ini lagi diusahain juga. Tapi kalau secara soal UTS-nya, kalau secara kisi-kisinya, insya Allah mudah ya secara tarif dan rata-rata ya tarif semua. Jadi udah langsung aja. Kalau dilihat langsung nomor satu, kalau suaranya nggak kedengeran bilang aja, takutnya ini. Ntar dulu, lagi buka dulu. Gimana ya? Bentar. Share screen, share screen. Hmm, ini udah ada Ojan belum? Ojan, Jim, Ojan. Belum ya? Bentar. Mana ya? Bentar, bentar. Nah, kelihatan ya? Oke, langsung aja. Kedengeran suaranya? Tes. Kedengeran. Kedengeran nggak ya? Oh, oke. Oke, ada enam soal pertama, wajib al-asila al-atiyah. Ajim wajib fil qatli amdi al-kisos. Arif pertanyaannya, arifil kisos lugatan wa syar'an wa isyrah mata yaskutul kisos. Jadi pertanyaannya tentang kisos. Kisos itu lugatan wa syar'an. Itu ada di halaman, bisa dibuka buku mukorornya, halaman halaman 56, halaman 56 di kitab mukorornya, bisa ditandain kalau kalau ada stabilo atau di bentar. 56 itu ya, itu tentang ta'rif ya, tentang ta'rif yang al wajib fil qatl amdi. Itu ada al qisas lugatan, yaitu qasas syai'a iza qat'uhu wa iktaso bima'na tatabu. Nah, itu secara lugah dari qasas syai'a iza qat'uhu wa iktaso bima'na tatabu. Terus secara istilahan, fil istilah uqubatun muqaddarah minallahi tajibu haqqan lil abdi. Jadi uqubatun muqaddarah, balasan yang setimpal lah, kisos itu. Uqubatun muqaddarah minallah, dari ya tentunya dari Allah, tajibu haqqan lil abdi, wajib kita apa ya, laksanakan atau kita implementasikan bagi para hambanya itu. Nah, di sini juga waisamal kisos bilkut. Jadi nama lain dari kisos itu alkut, namanya alkut, bilkut. Kenapa? Li'annahum yakuduna aljani bil habli au ghairihi ila mahali istifaihi. Jadi ya, itu nama lain kisos yaitu alkut. Itu ta'rif. Nah, situ tadi ditanya tentang isyrah mata yaskutul kisos. Kapan kisos itu tidak jadi atau batal dilaksanakan? Itu ada di halaman 58, bisa ditandain. Halaman 56, halaman 56. Tadi halaman 56, tadi 56, 56, terus itu yang ta'rif, sekarang 58 tentang sukutul kisos. Sukutul kisos ini kapan batalnya kisos itu ada dua macam. Nih.
tentang sukutul kisos. Yaskutul kisos minal jani bi ahadi amrayni. Itu ada dua perkara doang. Yang pertama, al-amrul awal mautul jani qabla istifa'i minhu. Jadi kapan jatuh kisos itu tidak dilaksanakan? Itu pertama, mautul jani qabla istifa'i minhu. Jadi orang pelakunya atau tersangka itu sudah meninggal sebelum dikisos terlebih dahulu. Jadi sebelum mau kisos, tersangkanya meninggal, qadarulahnya meninggal. Tetapi fa'in ada kalimat selanjutnya, fa'in mata qabalahu wajabat dia. Ketika tersangka ini meninggal, itu tetap ada dia. Jadi tetap diwajibkan dia. Wahia diatul mujana alaihi. Nah, itu. Itu al-amru al-awal. Terus al-amru asani. Al-amru asani itu di akhirnya di apa? Baris terakhir. Tapi tetap dalam sukutul kisos. Itu al-amru sani al-musaqqat lil kisos al-afu anil jani wa ayati ala ada iddatin suhar. Nah, jadi yang pertama itu tersangka meninggal mautul jani qabla istifa minhu. Yang kedua itu al-musaqqat lil qisas al-afu anil jani. Jadi apa ya? Dimaafkanlah oleh dari keluarga korbannya itu. Nah, tapi al-afu ini ada berbagai macam apa ya? Macam gambarannya itu. Ada al-afu eh, al-aful mutlak. Terus ada itu di halaman 59 sampai 60. Banyak macam-macam ya. Al-afu mutlak, terus ada al-afu ala nisfiddiyah, al-afu ala mali min ghairil jinsidiyah. Oke, ini nggak tahu masuk nggak ya, tapi kayaknya enggak deh. Mau dibahas nggak nih al-afunya? Lah, al-afu ala dia. Boleh deh diringkas aja, Tang. Oke, al-afu mutlak di sini di halaman 59 itu. Jadi al-afu mutlak itu benar-benar apa ya? Benar-benar mutlak secara yaudah bebasin aja secara sukarela tuh walaupun berat ya. Tapi nih di sini eh li'annal qatla aujabal qisas walam yujib dia. Jadi eh kisosnya enggak jadi, diahnya juga enggak. Diahnya juga maksudnya diahnya juga termaafkan itu enggak usah bayar. Nah, itu mutlak al-afu mutlak. Terus al-afu ala nisfidiyah. Al-afu ala nisfidiyah itu setengah aja. Jadi eh, cuma bayar dia tapi setengahnya aja gitu. Terus ada juga al-afu ala malimin ghairi jinsidiyah. Terus al-afu ala malimin ghairi jinsidiyah ini harusnya kan berupa harta ya, berupa materi. Tetapi bisa diganti dengan selain uang, selain harta. Contohnya di sini az-zahab itu emas, au wal fiddah bisa juga perak, awil aurak atau harta awil kanut apa terus ada juga tanah juga gitu. Terus ada juga udah itu doang tuh untuk 56, 58 sukutul kisos itu ada dua tentang yang pertama itu mautul sukutul kisos yang pertama mautul jani qabla istifai minhu yang kedua al musaqat lil qisasil afu anil jani itu. Terus al afu juga berbagai macam. Oke, nomor dua ada Ojan nggak di sini? Jan, silakan tafadhol Jan. Hadir. Admin tak pola. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jawaban nomor 2 itu bisa dilihat di halaman 61. Arifidiyah lugatan wa istilahan.
Adiyah ya dulu yadfa'uhul jani alal qisasi minhu. Jadi dia itu adalah sejumlah uang yang dibayar oleh pelaku sebagai balasan dari apa, dari tindakannya. Waktu adi tidak asfasil dari waqa'at waktu adi waktu adi bi'tibar asfasil dari alladzina waqa'at alaihal jinayah. Dan bisa disebut dengan mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut, kejahatan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Wadiyatu jam'un mufraduhu diyatun. Adapun kata diyat adalah kata yang berbentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah dia. Id asluha diyatun. Jadi aslinya adalah kalimat dia. Yang berasal dari kata al-wada, yaitu pembayaran. Wa huwa daf'udiyah kal iddah minal wa'di. Jadi diat itu ibarat masa tunggu, iddah dari sebuah janji. Wa yuqalu wadiyat al-qatil ad-dayatun wadiyatan ay ad-daitu diyatah. Adapun ulama mendefinisikan secara istilah bahwasanya diat adalah uang yang harus dibayar bi anna al malul wajib bi jinayatin alal hurri fi nafsin au fima dunaha. Artinya adalah diat adalah uang yang harus dibayar atas kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang. Wahiyah sabitatun fil kitab wa sunnah wal ijma'il ummah. Dan pendapat di atas, pendapat para ulama tadi secara istilah diambil berdasarkan apa yang tertera pada Alkitab, Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Di nomor 2 kan ada beberapa pertanyaan tuh. Wasroh dia tuh sibil amdi fizik ma'adzikril ma'adzik ma'adzik ma'adzikril farqi bainaha wa baina diyatil amdi. Itu ada di halaman 63. Dia sibil amdi kadiyatul amdi. Jadi diatnya sibah amat itu seperti diatnya qatlul amat fil qimah wa taqsim, dalam bentuk nilai dan pembagiannya. Wa tukhalifuha fima tajibu alaihi fi zamanin wa adaiha. Akan tetapi berselisih dalam masa pembayarannya, wa adaiha, dan mengerjakan dia tersebut, pembayaran dia tersebut. Qad zakarna anna diyata fil amdi wajib halatan fil malil qatil. Saya disebutkan di atas itu di halaman 40 berapa gitu, 48. Bahwasanya diat amat itu wajib dibayar secara langsung. Wajib dibayar secara langsung
oleh orang yang membunuh. Adapun syibah amat, fahiya ingkanat mugladzatan alla an alla annaha tajibu 'alal aqilah muajjilah. Adapun syibah amat, apabila dia hanya berbentuk mughalladzah, yaitu diberatkan, tajibu 'alal aqilah al muajjilah, jadi bisa ditunda. Fadiyatu syibal amdi mughalladzah salatan. Adapun bentuk dari diat syibal amat yang ditekan itu ada 3. Pertama, salatuna hiqqatan, 30 unta, wa salatuna jazaatan, dan pembagian kedua yang kan pertama tadi salatuna hiqqatan 30 unta, pembagian kedua salatuna jazaatan 30 unta juga, dan bagian ketiga arbauna halfatan dan 40 halfa. Adapun apa namanya? Adapun hiqqa dan khalfah, hiqqa dan jazaah itu berarti sama-sama unta tapi berbeda dari umur. Kalau tidak salah hiqqah kalau hiqqah unta berumur 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau jazaah unta yang berumur 4 tahun sampai 5 tahun. Waqala Abu Thawr, dia tuh syibul amdi ahmasan. Diatnya syibul amat itu 1/5. Isruna bintu Maqadin, yaitu berjumlah 20 bintu Maqad, wa isruna bintu Labun, dan 40 bintu Labun. Bagian kedua, isruna ibnu Labun wa isruna hiqqah, 20 ibnu Labun dan 20 hiqqah. Bagian ketiga yaitu isruna jazaah, 20 jazaah. Soal ketiga, bisa buka halaman 70. Arifil qatlil khata wa hatil mithal fihi wasrah diyatuhu wa dhkur suwarin tughladu fiha diyatul qatlil khata. Qatlul khata usifa bil khata li anna al qatil la yaqsudul fi'l wal la yaqsudu fi'l qatil la yaqsudu fi'l al qatil wa la yaqsudu syakhsul maqtul. Jadi fi'l khata disifati dengan khata pembunuhan tidak berencana, li anna al qatil la yaqsudul fi'l qatil, karena si pembunuh tidak bermaksud untuk membunuh, wala yaqsudu syakhsul maqtul, dan tidak bermaksud untuk membunuh si maktul. Walida urrifal khata, maka oleh karena itu khata bisa disebut bi annahu fa fi'lu tartibin alaihi wa ghairul maqsudi minhu, kesalahan yang diartikan
melakukan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang lain tanpa adanya maksud. Jadi si pembunuh tidak bermaksud ingin membunuh, dia melakukan sesuatu tapi sesuatu tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh. Tapi setelah hal itu dilakukan, ternyata maf'ul setelah kejadian tadi terbunuh. Wa yaqulu Syirazi fil khata. Imam Syirazi berpendapat tentang qatlul khata. Huwa ayyak sudah ghairahu fa yusibahu fa yaqtuluhu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al khata' wa nisyan wa ma istakrahu alaihi. Jadi Imam Asy-Syirazi berpendapat yaitu dia menargetkan orang lain dan memukulnya serta membunuhnya. Jadi yang dibunuh itu bukan target utama, tapi salah target. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'an umati al khata' wa nisyan. Telah disingkirkan dari umatku al khata' wa nisyan, kesalahan dan kelupaan. Wa ma istakrohu alaih, dan perkara-perkara yang dipaksa untuk mereka lakukan. Adapun pertanyaan wadkur salah suwarin tuqallidu fiha diyatul qatil khata', itu ada di halaman 72. 71, mulainya dari 71. Diyatul qatil khata' diyatul mukhaffafatun wa diyatul bukan 30, bukan 71, 72, 72, 72. Afwan ya, 72. boleh Taqlidu sebentar dia al-wajibah. Boleh sebentar nggak? Ya, ya. Tadi kalau yang dari pengertian, harusnya dia tuh nggak berniat membunuhnya, tapi ternyata terbunuh gitu. Yang di ini gitu sih, yang di mana? Yang di mukor, yang di ini ibaratnya gitu sih. Menurut pemahaman aneh ya. Tapi aneh nggak tahu kalau Khoto itu kan artinya nggak sengaja ya. iya, Nah, dia tuh nggak sengaja ngebunuh, jadi dia nggak berniat ngebunuh, tapi ternyata si orang ini kebunuh gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi dari pengertian yang, maaf yang ente berikan itu, dia nggak ngebunuh, nggak dia nggak berniat ngebunuh orang lain, tapi ternyata salah sasaran gitu kan. Jadi mungkin ada orang lain yang kebunuh ya. gitu, jadi dia sama aja ngebunuh dong gitu. Kan tadi dietnya juga mukhafafah ya ringan, berarti emang dia tuh emang nggak berniat ngebunuh gitu. Gini apa sebenarnya aneh kurang paham juga sih, tentang ini, tentang apa qatlul khata ini. Karena di sini tadi mana ya? 10. Karena di sini tadi ada apa namanya? Wa huwa ayyak sudah ghairahu fayusibahu fayaqtuluhu. Ya mungkin aja. Sebenarnya aneh nggak tahu penjelasannya sih. Tapi kalau diartiin
dia bermaksud kepada orang selainnya fayusibahu, tapi orang yang dimasukkan itu nggak kena fayaqtuluhu. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain dalam apa, ada punya pendapat lain tentang ibarat ini, bisa on mic lah, jelaskan. Afwan nih mau nambahin dikit. Ya, boleh. Ya kan ini qatlul khoto kan pengertiannya ada ini ya pendapat-pendapatnya, maksudnya ada yang qatlul khoto emang mungkin secara di muqarrarnya gimana, dia intinya pelaku tidak berat membunuh tapi terbunuh. Terus ada yang arti khoto itu apa. Terus ini kan yang pendapat tadi Fauzan bilang itu tentang pendapat Syekh Syairozi tentang khoto ini. Jadi bukan apa namanya apa ya, berbagai pandangan tentang pengertian qatlul khoto gitu. Mungkin pengertian utamanya sih yang pertama ini yang Yang di Rasul bil atas khoto. itu. Kalau menurut Anda gitu ya. Itu kan wa Iya. yaqulu Syairozi kan di sininya. Jadi ya jangan itu dijadiin standar, itu sekedar mungkin pendapat Syekh Syairozi kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Gitu sih. Oh iya, iya. Oh iya. Ya, makasih. Oke, ada masukan lagi. Ada lagi nggak? Ada, Jan, lanjut. Nggak ada. Nggak ada, oke. Terus itu dia al-wajibah. Pemberatan diat yang wajib. Zakar Syafi'iyah, anna diyat al-qatlil khata tughallidhu fi thalathi suwar. Dari mazhab Syafi'iyah berpendapat dia dalam bentuk khata diberatkan pada 3 bentuk. Bentuk pertama, idza kana al-qatlu wajibud yujibud diyah aw waqa'a fil haram al-makki walamma rawa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qada fi imra'atin qatalat fil haram faja'alat diyatu faja'alat diyatu tamaniyatu alafin dirhamin wasitatu alafin lidiyah. Jadi bentuk pertama, apabila qatlu khata tersebut terjadi di tanah haram, di Makkah, tanah haram Makkah, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau menghakimi seorang wanita yang qatalat fil haram, yang mana dia tadi membunuh di tanah haram. Faja'alat diyatu thamaniyatu alaf dirham. Maka beliau menetapkan dia kepada perempuan tersebut 8.000 dirham. Wasitu alaf lidiyah, dan 6.000 untuk dia. Nah, ini yang kurang paham juga sih. Faja'alat diyatu thamaniyatu alafi dirhamin wasitatu alafi dirhamin lidiyatin. Jadi pembayarannya itu ada 2 kali. Pertama 8.000 dirham dan 6.000. Wa alfain lil haram, dan 2.000 untuk tanah haram. Pembayarannya 2.000 untuk tanah haram juga. Jadi 3 kali pembayaran. Pertama 8.000 dirham, terus ditambah 6.000 dirham, terus ditambah lagi 2.000 untuk tanah haram.
Fa in waqa'atil qatlu fil haram an-nabawi fa fihi wajhan. Akan tetapi apabila pembunuhan tersebut terjadi di tanah haram Nabawi, Masjid Nabawi, di tanah haram Nabawi, fa fihi wajhan, maka ada dua bentuk, dua wajah. Ahaduha, Afwan Jan, mau potong dulu bentar. ya Afwan boleh. ya. Yang tadi itu dia kayaknya kalau sepemahaman aneh kan 8.000 dirham nih yang suratul ula karena dia membunuhnya di tanah haram. Terus bukan 3 kali pembayaran sih kayaknya ini. 6.000 untuk diat, 2.000-nya. Jadi kayak pembagian 8.000 tuh apa aja gitu. 6.000-nya untuk diat, pembayaran diatnya. 2.000-nya untuk mungkin untuk tanah haramnya entah buat ya apa namanya kayak apa sih? Untuk negaranya atau untuk ya untuk tanah haram yang dia tempat dibunuh itu deh. Kayaknya bukan 3 kali pembayaran tetap sekali Oh, dua pembayaran kali tapi berarti ya, 2 8.000. kali ya. Iya, jadi kayak ada 2 pembagian gitu. 8.000 tuh 6.000 untuk dia, 2.000-nya untuk tanah haram. Tetap 8.000 totalnya. Iya nggak sih kayak gitu? Mungkin ada yang lebih paham. Soalnya takut salah pemahaman ntar susah. Oh iya ya, kan diatnya 8.000 ya, 8.000 ya. Diatnya 8.000 dirham. Jadi itu di apa namanya? Dibagi. Jadi 6.000-nya tuh untuk pembayaran dianya, wa alfenil haram, dan 2.000 untuk tanah haram. Jadi 8.000. Gitu ya Salis ya? Iya sih, kayaknya kayak gitu. Mungkin ada yang beda lagi, yang lebih paham. Kalau sepemahaman gitu sih. Ada lagi? Tadi di Masjid Nabawi ya? Kalau Masjid Nabawi, ahaduha annahu yughallidhu bi annahu kal haram fi tahrimis saidi fakadza fi taqlidid dia. Pertama, kalau di Masjid Nabawi, annahu yughallidhu, jadi diatnya itu ditekanin lagi. Li'annahu kal haram, karena dia seperti tanah haram Makkah. Fi tahrimis saidi, dalam pengharuman dalam berburu. Wa kadza fi taqlidid dia, dan begitu juga dalam pemberatan dia. Al-wajh sani, pendapat kedua, taqlidu dia fil Madinah, la la tughalidu dia fil Madinah. Jadi dia itu tidak diberatkan di kota Madinah. Li'annahu la farqa bainaha wa baina sa'iri baqa'il ardi. Karena tidak ada beda, karena Madinah tidak ada bedanya dengan tempat-tempat lain di bumi. Fi tahrimil qatli bi khilafil Makkah. Dalam dalam hal dalam hal haramnya membunuh di khilafil Makkah, selain kota Makkah. Jadi di Madinah, jadi pendapat kedua mengatakan bahwasanya diat itu tidak diberatkan di Madinah karena disamakan dengan tempat-tempat lain di bumi kecuali Makkah, dalam bentuk dalam bentuk pengharaman dalam membunuh. As-surat tsaniyah, gambaran kedua, allati biha tughallidu diyatul khata wa shibul amdi. Penekanan dalam pembayaran dia untuk pembunuhan khata wa shibul amdi dan shibul amad wal al-qatlu fi asyharil hurum, yaitu ketika pembunuhan tersebut terjadi pada bulan-bulan haram. Yang empat ada yang pertama Zulqa'dah, pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kalau waqa'al qatlu al-khata' au shibul amdi fi hadhil ashhur, maka apabila terjadi pembunuhan baik itu berupa pembunuhan khata' ataupun shibul amd yang terjadi pada 4 bulan tersebut,
ghulidzatid diyah li hurmatil qatli fihim. Maka diat akan ditekankan lagi li hurmatil qatli fihim, karena haramnya membunuh dalam 4 bulan tersebut. Walamma ra'a an-Nafi bin Jabir anna rajulan qatala fil baladil haram fi asharil haram. Dan diriwayatkan dari Nafi bin Jabir bahwasanya ada seseorang membunuh fil baladil haram, di tanah haram, fi asharil haram, fi syahril haram, dan di bulan haram. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diyatuhu 12 alfan. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya diat pemuda tersebut adalah 12.000 dirham. Wali syahri haram arba'atu alaf. Wali syahri haram arba'atu alaf. Diatnya untuk bulan-bulan haram 4.000 dirham. Walil baladil haram 4.000 dirham. Fakulluha isruna alfan. Maka digabung menjadi 20.000 dirham. Nah, ini berarti yang baru 3 kali berarti ya. Ini baru 3 kali. Pertama diatnya itu 12.000 dirham. Terus ditambah lagi dengan diatnya karena dia membunuh pada bulan haram, ditambah 4.000. Terus ditambah lagi 4.000 karena dia membunuh di tanah haram. Jadi digabung menjadi 20.000 dirham. Waswarus thalith, dan bentuk yang ketiga. Qatlu dha rahimin muhra qatlu dha ini. Skenario ketiga yaitu pembunuhan kerabat mahram. Bi ayyaqtulal waladu abahu. Sebagai contoh, seperti seorang anak membunuh bapaknya, wal akhu akhahu, atau seorang saudara membunuh saudaranya. Wa kal wajibi fi hadzal qatli adiyatu ghulidzat. Maka adanya kewajiban yang terjadi pada kata tersebut adiyatu ghulidzat, yaitu diat yang ditekankan. Wa taqlidu fi kulli. Di sini nggak disebut jumlahnya ya. Di sini nggak disebut jumlah dianya berapa ya. Jadi apabila apa namanya, kalau nggak salah masih keluarga inti kayaknya, kerabat mahram. Jadi apabila seorang anak membunuh bapaknya atau seorang saudara membunuh saudaranya yang lain, maka wajib diatnya ditambah atas pembunuhan tersebut. Wa taqlidu fi kulli suwarin yakunu biziyada. Maka pembayaran diat fi kulli suwarin, di setiap bentuk, yakunu biziyada, ada tambahan di dalamnya, alal wajib, atas perkara yang wajib, fiha bitulus, dengan tambahan sepertiga. Wa alaihi takunu diyah wa thulutsud diyah. Jadi dianya dibayar wa thulutsud diyah, dan dibayar lagi. Yang tadi aneh tanya orang juga ya kan. Jadi pembayarannya ada 2 kali nih. Jadi pertama pembayaran dia, terus pembayaran sepertiga dari dia. Kalau ada yang mau nambahin boleh.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada soal, pindah ke nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Mulki Yakti. Mulki ada nggak Mulki? Pak, maaf ini, gua Tuh bagiannya Mulki sih. Mulki kalau nggak salah nomor 45 ya. Iya, iya. Yaudah, ini aja deh. Tapi ya tipis-tipis ya. Maksudnya ya. Oke, nomor 80. Nomor 4, Arif Arif At-Ta'ziz Logotan wa Syar'an. Itu halaman 83, bisa ditandai, bisa dibuka. 83 tentang At-Ta'zir. Di situ ta'zir logotan turbu dunal had. Turbu dunal had. Jadi ya ta'zir ini beda ya dengan had. Makanya disebutnya dunal had. Terus wa asli ta'zir at-ta'dib. Wa aslu at-ta'zir at-ta'dib. Jadi ta'zir ini sebagai apa ya? Sebagai pelajaran juga, ta'dib kalau nggak salah gitu. Nanti kalau misalnya ada yang aneh salah ucap atau salah pemahaman, jadi langsung disela aja. Ingat 83 halaman 83. Nah, walihada samad darbu dunal hat ta'ziran. Itu luwatan. Terus syar'annya itu mana ya? Sebentar. Syar'annya itu oh itu ya, ke yang kecil-kecil itu, fil istilah. Oh iya. Ama fil istilah bisa ditandain yang fahuwa uqubatu ala ini. Fahuwa uqubatu alal ma'asi lam tashra' fiha hudud. Lam tashra' fiha hududun. Jadi secara istilah uqubatun ala ma'asi. Jadi kan kalau tadi kalau al-qisas uqubatun muqaddarah minallah. Jadi ukubah yang udah ditetapkan dari Allah tuh. Tapi kalau ini uqubatun alal ma'asi lam tashra' fiha hududun. Lam tashra' fiha hududun. Jadi ini ukubah balasan kepada orang yang bermaksiat, ya, atau terhadap tersangka lah. Tapi lam tashra' fiha hudud. Jadi hududnya belum disyariatkan nih, belum ada nih. Soalnya ta'zir ini ya harus ada ta'zir ya. Soalnya kan kalau misalnya apa namanya misalnya al hudud itu kan harus ada nisabnya, kayak ada nisab kah? Harus ada nisab. Jadi setelah nisab itu tercapai maka terjadilah hudud. Tapi kalau nisab misalnya ada perbuatan maksiat tapi belum mencapai nisab hudud, ya masa kita biarin aja. Maksudnya harus harus ada ini dong, harus ada balasan. Maksudnya harus ada, nggak boleh dibiarin aja. Nah, makanya ada namanya at-ta'zir. Itu secara logatan istilahan. Tadi halaman 83, terus wazukur anwal uqubatu fit ta'zir. Wazukur anwal uqubah. Anwal uqubah itu di halaman 84. Itu ada di bawahnya anwal uqubah fit ta'zir itu. Nah, itu kalau ta'zir itu kalau menurut mazhab Syafi'i ya, itu uqubatu ta'zir itu imma bil habsi, bisa dipenjara, au bidorbi, ini Allah alam ya, apakah dipukul,
apa gimana. Tapi imma bil habsi au bil dorbi au bis sofai. Oh, terus itu ada 3. Oh, terus wasofu ini maksudnya al huwa darbu bi jamil kaf, pukulan dengan tangan ya, tangan, kalau nggak salah tangan. Au bibatniha au bitaubikhil bil kalam, atau dengan bibatniha. Maksudnya apa ini? Au bitaubikhil bil kalam, atau dengan mengolok-oloknya, atau bitaubikhil kalam. Tuh. Terus udah gitu ya mungkin. Terus apa lagi ya? Ya itu intinya. Maaf ya, terlalu, kalau di kitab terlalu nggak jelas tulisannya ya, cetakannya. Yaitu tentang anwaul ta'zir, anwaul uqubatu fit ta'zir. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Qadaruhu, kadar kadarnya itu ada di halaman 85 bawah, qadarut ta'zir. Nah, itu bisa ditandain. Itu ada kaidahnya annat ta'zira la yulhaqu bi adnal hudud. Terus ada hadisnya, dalilnya juga. Man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Terus itu ya. Bisa ditandain dulu ya soalnya aduh. Lama banget, sebenarnya bukan bagian A. Itu 83 ya, 83 sampai terus Isyraf farqu bainal 83 sampai 85. Habis itu Isyraf farqu bainal had wal ta'zir, itu halaman 88. Bisa tandain lagi, bisa dilipat atau bisa distabiloin. 83 sampai 85, terus halaman 88. Itu ada farkunya. 88 ya, tentang khusus untuk al-farqu bainal had wa ta'zir. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih ya sama Mulki. Insyaallah. Itu nomor 4 bisa. Nomor 5 itu ariful bugoh lugatan wa istilahan. Bugoh itu di halaman 93. Bisa dibuka halaman 93 paling bawah. Ta'zirul bugoh. Itu ta'riful bugoh maksudnya. Ta'riful bugoh lugatan istilahan. Al bugoh jam'u bago minal bugoh. Terus maksudnya azulmu wa mujawazatul had. Kezaliman yang melampaui batas al-bugoh itu. Terus kalau secara istilahannya, hum muslimun kharaju alal hakim adilan kana am jairan bil qawli au bil qatli au awil qatli. Nah, bugoh ini muslim juga muslim, tetapi mereka keluar dari pemerintahan ya. Kalau pemerintahan beda lagi namanya. Muslim yang keluar dari apa istilahnya? Nggak mau mengikuti atau ya nggak mau mengikuti hakim pemimpin. Entah hakim itu adilan, entah itu hakim itu orang yang baik hati, akana amjairan atau yang tidak baik itu. Jadi entah hakim ini, pemimpin ini, atau misalnya presiden ini baik atau enggak, itu nggak boleh keluar dari maksudnya apa ya, nggak boleh keluar dari bukan perintah ya, maksudnya nggak boleh keluar dari apa ya ini caranya, ini bingung juga, pokoknya bil qauli awil qatli gitu ya. Itu lugatan wa syar'an. Nah, di sini uzkur adillah alal masyru'iyati kitalihim ma bayan kaifatul kitalihim. Nah, itu di halaman 94 juga ada dalil-dalilnya. Dalil tentang boleh membunuh orang yang apa? Bugo, orang bugo. Terus itu dalilnya wa in ta'ifatin minal mu'minina
minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Tuh dalilnya. Terus nah kaifiahnya ini ada di halaman 100. Ya, 100 pas. 100 pas. Itu kaifiatu kita bugoh. Pertama nggak langsung perang dong. Itu pertama kan ya bil islah dulu dengan apa ya? Dengan nih di baris ketiga di paragraf pertama baris ketiga fala yajuzu taqdimul qital, nggak boleh mendahulukan perang dulu, nggak boleh. Tetapi harus ala nasihah, jadi harus secara nasihat dulu nih, secara diplomat dulu nih. Itu ada beberapa ada beberapa keadaan, ada 4 keadaan di sini. Nanti bisa dijelaskan sama Mulki. Anda cuma nandain dulu ya, barangkali ini. Insya Allah ininya menyusul. Insya Allah. Itu hal nomor 5. Terus tarif udah, adilah udah, kaifiatul kitalihim udah tadi halaman 100 sampai 101. Nah, nomor 6. Arif rodah lugatan istilahan. Itu halaman 108 bisa dibuka. Nah, nomor 6 ini lumayan agak banyak ya. 106 ya tadi. 108 sama. Oke. Ada Hasmi? Ya. Bentar. Belum. Oh, hadir ada. Tafadhol Hasmi. Nomor 6 ya. Nah, di situ kan marifat lugatan wa istilahan. Di situ kalau dilihat di mukoror istilahannya ya kalau dicari nggak ada mungkin yang didapat lugatannya. Di situ lugatannya hiya ar-raju an syai ila ghairihi wa hiya min al-hasya kufur wa azza wa aglazuha wa aglazuhu hukman. Itulah itu lugatannya sama syarian, mungkin istilahnya diganti syariannya. Nah, itu pengertian murtad menurut bahasanya kalau lugatan adalah berpaling dari satu hal ke hal lain dan merupakan satu kekafiran yang paling keras, paling keras hukumannya. Itulah kayaknya. Terus disuruh ma'az zukira adilah ala kufar murtad, tunjukin tanda-tanda murtad, kemurtadannya di situ. Kalau di mukoror kan ada di halaman 109 mulanya tuh ayat di Quran kayak kalau ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafir di surat Al-Baqarah ayat 217 dan yang lain-lain tuh banyak. Dan yang kedua dari sunnah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man baddal dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang berganti agamanya maka bunuhlah dia. Riwayat Bukhari. Terus yang ketiga apa ciri-cirinya yang ijtima itu adalah ajma fikhu ala kasati wa kota lamin kota lami bininihi. Artinya para ijtima sepakat siapapun yang melanggar keislaman dengan niat dan ucapan atau perbuatan karena keyakinan atau ejekan maka hendaknya dibunuh dan telah kafir. Itu adalah ijtima al-ijtimanya. Terus dan jelaskan tabis tuhu bil bihiriddah.
Habisnya apa ya? Apa sih tanda-tandanya ya? Habis itu artinya apa ya? Pembuktian lah. Habis itu pembuktian. Di sini kalau habis itu ada tiga. Yang pertama habis itu riddah bin niat. Dan niat tuh dia alizomu ala fi'li kamu umuri minal am umuri au nafihi faman azama ilmi kafir au suruh apa ya suruh fakot kufar itulah. Terus yang kedua pembuktian dengan kaul berkaul. Penjelasannya ya ya kaul itu zak apa sih kalau perkataan itu secara lisan menyebutkan bahwa hal itu akan terjadi iya dalam tiga kategori ejekan keras kepala dan keyakinan maksudnya kayak dengan perkataannya itu. Yang ketiga pembuktian asamudu apa asabut aruddah bil fi'li. Di sini dibilang penjelasan fi'ilnya tuh perbuatan. Barang siapa melakukan perbuatan yang menunjukkan kesesatan dan menjauhi kesesatan Tuhan, kesuciannya dan keagungan kitabnya, maka ia murtad. Terus yang selanjutnya bilang di nomor 6 tuh yang terakhir hukum istiba apa sih astad itulah tobatnya dan waktu luhu murtad dan pembunuhannya hukum murtad hukum pembunuhan dan tobatnya. Kalau hukum tobatnya itu ada dua dibilang di buku Muqarrar halaman berapa ya? Halaman akhir-akhir lah hampir. Yang pertama an-naha wajibah ala al-imam qabla qatalah. Wajib bagi imam sebelum ia dibunuh. Terus kedua an-naha mustahibah. Kalau di buku gitu sih. Pertobatan pertobatan orang. Terus hukumnya membunuh orang murtad yaitu adalah wajib ya katanya di kitab. Di sini dibilang ida asarul murtad ala halah hilahu wajibah kotaluhu wasoro wasoro dam apa sih wasoro damuhu hadiron liqaulihi sallallahu alaihi wasallam badala dinahu faqtuluhu riwayat Bukhari walladzi lahu salat saltotu qatala murtad wa imam au naibah di anna qatal mustahiqullah. Itu maksudnya hukumnya murtad emang wajib yang dikatakan sesuai sabda Nabi Rasul barang siapa berpindah agama maka bunuhlah dia di surat Bukhari. Dan yang berwenang membunuh orang murtad itu ialah imam atau wakilnya karena dia membunuh orang yang berhak di sisi Allah. Maka si imam yang berwenang maka harus merajam si ini pembunuhnya pasti otaknya. Dah sekian nomor 6 kayak gitulah. Udah ada kisahnya mungkin. Ada yang mau nambahin mungkin? Berarti nomor 6 ada talkhisannya ya, Mi? Apa gimana?
Iya, aneh udah buat dan ini bikin kayak PDF Sip, sip, sip. baru gambar-gambar. Oke. Kayaknya udah ini ya. Udah insya Allah udah jelas semua. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron bintang.